Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang firewall. Yang akan dipelajari pada materi ini adalah pengenalan, sejarah, tujuan, penggunaan, manfaat, kontrol, kelemahan, dan jenis-jenis firewall. Yang pertama, pengenalan firewall. Firewall itu dikembangkan dengan adanya perkembangan internet. Dampak positif internet itu sendiri adalah komunikasi dengan kerabat, melakukan transaksi, kegiatan belajar, mengajar. Dan dampak negatifnya dari internet itu ada virus, trojan, dan cracker. Nah, firewall sendiri itu apa sih? Firewall itu adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang bersifatnya publik atau dapat diakses oleh siapapun, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan, sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah ancaman yang datang dari jaringan publik. Nah, sejarah firewall. Network firewall pertama kali berupa perangkat router yang memisahkan network menjadi LAN lebih kecil, efektif tapi kemampuannya terbatas. Generasi firewall berikutnya dikenal namanya Bastion Force, yaitu sistem yang dianggap tempat terkuat dalam sistem keamanan jaringan oleh admin yang digunakan untuk menahan serangan. Pada umumnya, Bastion Host menggunakan OS yang dapat menangani kebutuhan seperti Unix, Linux, dan NT. Nah, tujuan penggunaan firewall sendiri itu apa sih? Mencegah atau mengendalikan aliran data tertentu, melindungi dengan penyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Jadi misalkan kayak tiba-tiba laptop kalian mau ada yang download sendiri ketika kalian buka web. Nah, itu penanganan pertama itu adalah kalau firewallnya hidup, maka firewall otomatis akan menolak dari yang virus-virus yang akan masuk ke komputer kalian. Terus, untuk mencegah upaya berbagai trojan, horse, virus, phishing, spyware untuk memasuki sistem yang dituju dengan cara mencegah hubungan dari luar kecuali yang diperuntukkan bagi komputer dan port tertentu. Jadi, fungsinya firewall untuk mencegah virus ataupun kegiatan-kegiatan spyware yang mungkin saja masuk ke laptop kita atau komputer kita, kecuali kita mengizinkan komputer itu dan port komputer itu mengakses itu tadi. Terus menyaring serta mengaudit traffic yang melintasi perbatasan antara jaringan luar maupun dalam. Nah, manfaatnya itu untuk apa sih? Mengatur, memfilter, mengontrol, dan mengawasi lalu lintas paket data yang melewati jaringan. Terus firewall itu sebagai fokus keputusan security. Jadi, dia menjadi fokus pertama keputusan keamanan yang ada di komputer atau laptop kalian. Terus firewall juga bisa melakukan autentikasi terhadap akses. Terus juga bisa mencatat aktivitas user dan mencatat setiap transaksi kejadian yang ada pada jaringan. Nah, kontrol yang bisa dilakukan oleh firewall. Yang pertama, service control. Dilakukan berdasarkan tipe layanan yang digunakan internet dan boleh diakses. Terus ada dua, direction control. Dilakukan berdasarkan arah dari berbagai permintaan terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall. Yang ketiga, user. Dilakukan berdasarkan pengguna untuk dapat menjalankan suatu layanan. Nah, keempat, itu behavior control. Dilakukan berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan. Kalau behavior itu misalnya kebiasaan kalian pada komputer tersebut. Misalnya kalian sering akses Google dan menurut firewall, akses Google itu dirasa aman. Maka kita bisa mengakses Google. Tapi misalnya kalian mengakses situs web yang misalnya mengandung phishing atau spyware, maka firewall akan memberikan notifikasi untuk kalian tidak memasuki website tersebut. Nah, ini kelemahan firewall. Firewall tidak dibuat untuk mengatasi serangan orang dalam. Jadi misalnya kayak ada teman kalian mau ngehack laptop kalian atau merusak laptop kalian, firewall nggak bisa nangani karena itu yang melakukan kan manusia sendiri, bukan dari website. Terus firewall tidak dapat melindungi dan melawan hubungan yang tidak melewatinya. Yang ketiga, firewall tidak dapat melindungi dan melawan virus. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.